warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Hai semuanya, apa kabar kalian? Selamat datang di channel Perdebatan, Channel favoritnya kaum pencari takjil gratisan. Wehehehe. balik lagi bersama gue Mista. Dan gue Boy. Tentunya kita akan menemani bulan Ramadan kalian yang sedang bosan, Supaya jauh lebih berkesan. Anjay, kesan. Di video kali ini kita akan mengulas anime yang kita rekomen untuk kamu nih yang sedang butuh hiburan. Tapi nggak mau yang aneh-aneh dah, karena kita takut pahala puasanya berkurang. Kita akan menyajikan sebuah anime wholesome yang akan membuat puasa kalian jauh lebih adem di pikiran dan hangat di hati. Anime yang kita maksud tidak lain tidak bukan adalah Rokuhodo Yoshiro Biori. Ini cocok banget juga buat ciwi-ciwi karena karakter di anime ini adalah para cogan yang sudah melewati standar cewek-cewek nih boy. Seperti Ikemen alias ganteng, jago masak, jago beres-beres, dan soft spoken. Idola banget nggak tuh? wah, ini mah karakter mirip gue banget, Mister. Muehehehehehe. Ya udah boy, gak usah lama-lama nanti keburu buka puasa. Langsung aja kita ceritakan. Gas lah, boy. Di tengah-tengah hiruk-pikuk duniawi yang sedang sibuk-sibuknya, serta suasana puasa yang harus menahan diri, menahan haus dan lapar, menahan diri dari amarah, serta menahan diri untuk bergosip. Melelahkan. Kita perlu tontonan yang chill di bulan puasa nih, Mister. Nah, pas banget kita mau bahas anime yang satu ini. Yap, anime wholesome ya, apalagi kalau bukan slice of life genrenya. Gak seru, anime ngantuk. Pacot bocil isekai. Sabar. Dah lah boy, sekarang gue mau tanya ke lu. Pernah gak sih lu punya tempat nongkrong favorit yang lu ngerasa kalau lu ada di situ pikiran lu tuh relax banget? Oh, gue ada. Biasanya sih favorit gue ya warteg yang biasanya gue ngutang sih. Apalagi kalau mbak-mbak pelayannya cuantek. Hehehehe. Bukan itu maksudnya. Aduh. Aduh, sayangnya belum ada sih, Mister. Tempat favorit gue buat ngademin pikiran sampai sekarang ya paling bangku minimarket. Anjing, iya lagi. Aduh. Oke, skip. Nah, karena lu belum ada tempat favorit, ada nih satu kafe yang pasti bikin pikiran lu adem. Nama kafenya tuh Rokuhodo. Rokuhodo? Tempat apaan tuh? Rokuhodo ini walaupun cuma ada di anime, tapi merupakan kafe yang sangat cozy dengan segala hidangan yang lezat dan menenangkan hati. Ini kalau buat puasa mantep banget nih boy. Buat rekomendasi takjil pas buka. Roti jala mak lima biadab. Lalu dititi. Karena di sini akan ada makanan-makanan dan minuman khas Jepang yang bikin ngiler. Waduh, jadi pengen nyeruput. Enak banget anjing. Jadi anime ini akan membahas sebuah kafe yang namanya Rokuhodo. Fokus ceritanya yaitu tentang 4 cowok pelayan kafe dengan keseharian mereka. Yang pertama ada Togoku Kyosui atau biasa dipanggil Sui. Si ahli membuat teh sekaligus owner dari Rokuhodo. Pria soft spoken dengan pembawaan yang tenang, kriteria ciwi-ciwi zaman sekarang nih, Mister. Lalu ada Tokitaka, si ahli masakan Jepang yang level masakannya udah sepuh berkat hobi nongkrong sama Pak D dan Bude yang sudah rapuh. Awas jatuh. Lalu ada Subaki, si koki pastri yang jago banget bikin makanan atau kue-kue manis, walaupun tidak semanis janjinya padaku. Walah, mundur teratur masih. Oke, yang terakhir ada Gure, seorang barista yang punya skill mumpuni dalam perkopian. Macam anak skena kekinian. Betul, tapi sayangnya skill perkopiannya nggak dibarengi dengan skill menggambar latte artnya di boy. Itu latte art apa gambar anomali anjay. Ngeri wak. Don't judge a book by its cover boy. Meski latte artnya nggak sopan dilihat mata, tapi rasa kopinya sangat sopan di lidah peminumnya. Widih, mantap juga nih. Keseharian suasana kafe Rokuhodo merupakan fokus utama dari anime ini.
dengan bumbu dari kepingan-kepingan kehidupan yang dialami oleh tiap tokoh dalam anime ini yang mungkin relate dengan keadaan kita. Selain 4 karakter Chogan yang tidak jumbo tadi, anime ini banyak menampilkan side karakter yang nantinya akan mendukung jalannya cerita di Cafe Rokuhodo ini. Awal mula Cafe Rokuhodo sebenarnya dimulai ketika Rokuhodo ini masih dipegang oleh generasi pertama, yaitu kakeknya Sui. Nah, si Sui waktu kecil suka banget datang ke Rokuhodo bersama dengan kakaknya. Rokuhodo merupakan kafe bergaya arsitektur tradisional Jepang yang punya vibes nyaman. Di tempat ini, Sui menyaksikan bagaimana kakeknya melayani pelanggan yang ada di kafe ini, serta melihat wajah-wajah bahagia para pelanggan yang datang ke Rokuhodo. Di situ, ia menyaksikan bagaimana kakeknya bekerja dengan hati. Bagi si Sui ini, waktunya di Rokuhodo merupakan momen yang sangat berharga, karena ia bisa merasakan kebahagiaan yang terpancar dari kepuasan para pelanggannya, berkat apa yang disajikan oleh kakeknya. Sewaktu kecil, Sui ingin sekali bisa seperti kakeknya yang menikmati pekerjaan dengan sepenuh hati dan membahagiakan orang lain dari hati. Namun, seiring Sui dewasa, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia harus bekerja di kantor dengan beban kerja yang tidak karuan. Oh, jadi si Sui ini sebelum jadi owner, dia tuh jadi budak korporat dulu ya, Mister? Iya boy, dengan beban pekerjaan yang menyita tenaga dan pikiran, ia sering merasakan perasaan kosong dalam hidupnya. Belum lagi kenyataan bahwa Rokuhodo, tempat ia merasakan kenyamanan dulu dan membuat ketenangan, harus tutup dikarenakan sang kakek telah wafat nih boy. Aduh, Jisan, why? Sui juga punya mimpi untuk menghidupkan kembali Rokuhodo peninggalan kakeknya. Namun, ia masih ragu dengan keputusannya ini, karena masih ada perasaan takut mengemban tanggung jawab dari kakeknya. Ia takut di tangannya, Rokuhodo tidak sebaik di masa kakeknya. Sampai akhirnya takdir mempertemukannya dengan Tokitaka, teman SMP-nya dulu yang jago masak. Pertemuannya dengan Tokitaka juga membawa Sui berjumpa dengan seorang kakek yang merupakan salah satu pelanggan setia Rokuhodo waktu Rokuhodo masih dipegang sang kakek. Pelanggan tersebut bilang kalau Rokuhodo ini udah kayak rumah baginya. Ditambah lagi senyuman tulus dari kakeknya Sui yang memberikan kesan Rokuhodo sebagai tempat pemulih keletihan dan kesedihan yang sedang dirasakan. Di pertemuan mereka itu menjadi titik permulaan Rokuhodo bangkit kembali. Sui mendapatkan keyakinan ketika ia menyajikan teh kepada pelanggan tersebut. Ia bertaruh pada rasa teh yang dinikmati pelanggan tersebut. Kalau menurut si kakek teh buatannya enak, Sui akan memutuskan untuk menghidupkan kembali Rokuhodo. Namun jika rasa tehnya tidak sesuai, ia akan mengubur mimpinya tersebut. Lalu dengan penuh rasa khawatir, ternyata pelanggan tersebut suka dengan rasa teh buatan Sui. Dan akhirnya Sui memutuskan untuk menjalankan kembali Rokuhodo bersama Tokitaka yang nanti akan dilengkapi oleh Tsubaki dan juga Gure. Seperti kebanyakan anime bergenre SOL yang menyajikan elemen relatable atau momen-momen yang pernah dialami oleh tiap orang, Rokuhodo pun menyajikan cerita yang unik. Iya betul, Mister. Gak seperti anime isekai-isekai yang template itu, yang dengan truksan sebagai perantara untuk membawamu ke isekai, lalu berharap kamu menjadi karakter OP. Nah, di anime ini tuh seiring waktu kita menonton, justru banyak banget menampilkan momen-momen yang relate dengan kehidupan kita, Mister. Kayak ketika kita pusing sama kerjaan, merasa terlalu cepat menyimpulkan sesuatu, menjaga persahabatan, serta proses menyembuhkan luka. Anime ini menampilkan bagaimana bangkit dari belenggu keraguan untuk mencapai sesuatu yang memang kita impikan. Nah, sadar atau enggak, Rokuhodo ini menampilkan bagaimana tiap side karakter itu membawa permasalahan yang berbeda-beda dan mempengaruhi perkembangan ceritanya. Contohnya aja, ada karakter yang pusing dengan pekerjaannya, lalu ia akhirnya menemukan solusi setelah istirahat dan menikmati hidangan di Rokuhodo. Ada juga karakter budak korporat yang nyawanya tinggal setetes akibat disuruh Romusa dari perusahaannya.
Harus kecewa karena tidak mendapatkan makanan yang ia inginkan dari resto langganannya dan pulang dalam keadaan lapar. Namun ia menemukan makanan pengganti yang ternyata lebih baik dan enak di Rokuhoudo. Dari sini kita belajar bahwa terkadang dalam hidup, untuk menemukan apa yang benar-benar kita butuhkan, kita harus melewati kekecewaan terlebih dahulu. Anjay, keren banget kata-kata gue. Ada juga ketika para pelayan Rokuhoudo ini membantu persahabatan dua orang anak SMA yang salah satunya ingin pindah. Tetapi, ya tonton sendiri aja deh. Juga terdapat cerita tentang seorang om-om penulis artikel berita yang mukanya serem nih boy. Anjay, iya nih si om serem banget. Wah, Cakepnya. Tapi boy, si om ini hobinya nge-review kafe-kafe cantik yang menyajikan makanan manis. budi binaragawan tapi hati anak perawan anjay. Dan masih banyak lagi kepingan-kepingan cerita dari side karakter yang melengkapi alur cerita anime wholesome satu ini. Yang jelas Rokuhoudo tempat mereka merasakan jeda dan bercengkrama. Ada drama, komedi, sedih, pokoknya lengkap deh. Jadi gini boy, dalam hidup setiap dari kita itu sebenarnya perlu banget punya tempat untuk menyandarkan penat sebentar dikala masalah hidup sering bikin kita gentar. Yap, betul banget Mister. Gue sendiri kalau lagi pusing tuh pengennya nyari tempat buat nenangin diri sih. Nah, Rokuhoudo ini hadir sebagai tempat yang tepat untuk beristirahat sejenak dari hidup yang penat. Apalagi kita nih yang laki-laki yang gak pandai bercerita walau sering menderita. Atau juga para cewek-cewek yang sumpek sama kerjaan rumah dan perasaan. Ini juga perlu sih boy, tempat buat hiburan. Dan anime ini juga kaya akan filosofi budaya Jepang. Contohnya kayak konsep Ikigai, yaitu konsep Jepang yang mengajarkan kita untuk menemukan alasan menjalani hidup agar lebih bermakna. Yap, seperti Sui yang awalnya ia sebagai pekerja kantoran, ternyata merasa dirinya tuh kosong. Lalu di Rokuhoudo ini, ia menemukan alasannya lagi untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Seperti kakeknya yang dulu melayani tiap pelanggan dengan hati yang mendapatkan kepuasan hati dari senyuman para pelanggannya. Unsur budaya Jepang pun tersaji dengan jelas di sini. Bisa kita lihat setiap pelayan di Rokuhoudo punya latar belakang dan alasan pribadi kenapa mereka ada di sana. Cara pelanggan dan pelayan berkomunikasi mencerminkan kesopanan dan etika Jepang. Para pelayan di Rokuhoudo seperti Sui, Tokitaka, Tsubaki, dan juga Gure selalu mendengarkan pelanggan dengan penuh perhatian, membiarkan ada jeda sebelum memberi respon. Ini sesuai dengan prinsip komunikasi Jepang yang menghargai keheningan sebagai bagian dari makna. Ya, walaupun sekarang nih udah terkikis juga sih ya budaya ini. Iya, miris banget sih, apalagi di kita. Aduh. Dan juga kadang kita perlu sharing supaya kita bisa menyaring keputusan-keputusan baik untuk kita ambil. Anime ini menggambarkan dengan jelas bahwa kedai teh tradisional di Jepang bukan hanya tempat makan, tapi juga bagian dari budaya dan pengalaman sosial. Lalu di hidup yang serba cepat saat ini, kita diajarkan pula dari anime ini tentang pentingnya kita untuk mengambil jeda dalam hidup. Nggak semua masalah yang kamu alami hari ini harus selesai di hari yang sama. Kadang kamu harus mengambil jeda agar isi kepala lebih mereda. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Wah, ini anime menurut gue cocok sih ditonton pas puasa. Selain kita jadi paham makanan-makanan Jepang, kita juga bisa mengambil makna di dalamnya. Di anime ini kita nggak sekedar disajikan makan, tapi juga makna. Betul banget boy, di tengah-tengah kesibukan kita dalam kehidupan, kita butuh sih anime-anime yang kayak gini. Walaupun mungkin banyak yang menganggap anime ini tuh bikin ngantuk, tapi kalian yang belum pernah atau yang mau rewatch, cobain aja sih. Gue pribadi nonton ini walaupun karakternya mas-mas dan bukan dedek gemas, tapi menurut gue ini anime cocok banget deh buat semua orang. Gak cuma ciwi-ciwi pemburu cowok soft spoken aja. Ya intinya ini anime cocok untuk yang lagi nyari tontonan ringan tapi tetap bermakna, plus bikin perasaan jadi hangat pas puasa.
Ya oke lah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Kita pete batang. Arigatou gozaimasu. Salam dede. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the